anjuran puasa di bulan-bulan al-haram itu ada. Kata Nabi, puasa yang paling dicintai oleh Allah setelah puasa Ramadan itu, selain puasa Daud, itu puasa di bulan-bulan al-haram. Tapi yang tidak disukai ulama atau bahkan tidak diperkenankan mengkhususkan di bulan tertentu, menolak yang lainnya. Nah, rumusnya kalau bisa khusus di bulan Rajab, ibu tingkatkan puasa, khususnya yang sunnah-sunnah itu, yang Senin, Kamis, ya. Di belum puasa Senin, ya. Sudah puasa Senin tambah Kamis, Senin Kamis tambah Ayyamul Bid, ya. Kalau ingin tingkatkan lagi boleh puasa Daud, boleh, ya. Salat Daud tidak ada, ya. Awas. Subuh salat, duhur tidak, ya. Asar salat, maghrib tidak, itu ngarang, ya. Nanti supaya tubuh kita terbiasa sebelum datang Ramadan. Nanti kalau ingin lebih banyak lagi puasanya bulan Sya'ban, itu boleh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Ibu boleh tiap hari puasa itu, ya, boleh, ya. Sampai sehari 2 hari menjelang Ramadan, ibu berhenti, boleh, ya. Kalau ingin dikuatkan kesabaran, ingin diberikan rizki sehingga bisa sering infak, ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menatap dengan benar, mendengar dengan benar, berjalan secara benar, itu diantara amalannya rajin istighfar di waktu sahar menjelang fajar. Kamu itu akan meninggalkan dunia, kamu akan wafat. Yang kamu kumpulkan ini nggak akan bermanfaat untukmu kalau tidak digunakan itu untuk kepentingan esok hari. Sibuk meninggikan diri, sibuk mencari kedudukan, lupa bahwa banyak aktivitas yang harus dikerjakan untuk persiapan pulang. Sunnah kalau Anda ingin berkunjung pada siapapun, kabari dulu. Kabari supaya dia siap-siap, jangan bikin kejutan. Justru kejutan itu dalam Islam nggak diperkenankan. Oh, nggak pakai iya. Supaya orang itu nggak repot, tiba-tiba Anda datang, dia kan merasa nggak enak gitu. Ya, jadi kalau bisa tuh sampaikan, agak dekat-dekat nggak apa-apa, saya di jalan nih mau berkunjung, itu sunnah sampaikan, supaya dia bisa siap-siap. Cuman satu surat yang tidak ada bismillahnya, yaitu Al-Bara'ah, surah At-Taubah, surah ke-9. Kenapa tidak dimulai dengan bismillah? Karena Al-Bara'ah dibuka dengan kalimat peperangan, bara'atu minallah, perang. Sedangkan bismillah mengandung unsur kemuliaan, kasih sayang. Apa tujuan Allah menyuruh kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting. Karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, nggak ada ruginya. Yang rugi kita. Ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu, punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fikih, ibu buka semua kitab fikih. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah salat. Nabi mengajarkan langsung ini kepada Sayyidah Aisyah. Satu kalimat yang kalau engkau bacakan, maka diampuni semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalimat surga pertama di Quran itu di Al-Baqarah ayat 25. Rumusnya 2. Ada orang dikasih kabar gembira oleh Allah, sebelum meninggalnya diberi kabar gembira. Kamu sudah saya siapkan surga, kata Allah. Syarat yang pertama, beriman. Dari mana taunya orang itu beriman? Diuji dengan yang kedua, namanya amal saleh. Kalau ingin bagus dalam introspeksi, kalau ingin benar dalam muhasabah, lepaskan dulu seluruh kecenderungan dunia kita, kemudian tanyakan pada hati kita yang paling dalam, sudah benarkah cara hidup kita sampai dengan detik ini? Makanya kalau ingin berdoa, pertama kali sebelum meminta lancar rezeki kah, damai di rumah tangga, buka dulu sekatnya, supaya apa yang kita minta mudah masuk semuanya. Kalimat pertama standarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Saat Allah menginginkan seseorang berubah menjadi orang baik, ternyata cirinya bukan ditambah harta, tidak ditingkatkan kedudukan, walaupun alhamdulillah bila mendapatkan itu. Tapi ciri pertamanya, dipahamkan, dibimbing, didorong untuk mau dia mempelajari dan mendekat kepada agamanya. Kata Allah, hei kalian, tunaikan salat, tunaikan. Ketika Allah menyebut tunaikan salat, Allah tidak pisahkan laki-laki dan perempuan. Itu artinya, sepanjang dia muslim, mau laki-laki, mau perempuan, wajib dia menunaikan salat. Lisan orang beriman itu tidak mudah mencela. Semakin tinggi imannya, semakin baik kosakatanya, karena isi hatinya baik semua. Nah, kalau sudah menemukan yang baik itu, susah mencari kosakata yang kotor. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun, semua dibanting. Kalau Allah nggak berkehendak, akan jadi. Orang yang rajin istighfar itu diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya. Makanya sholatnya dibagi 5, Pak, supaya masalah subuh sampai zuhur selesai di zuhur, tidak dibawa ke isya. Isya tinggal tidur, jadi mimpinya udah enak. Rumusnya apa? Istighfar, baca ayat kursi,
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, salat 2 rakaat, tidur, tenang tidurnya. Siapa orang cerdas itu? Orang cerdas itu orang yang menggunakan bahan sementara itu untuk yang mendapatkan sifat yang abadi. Diberikan tampilan di depan kita, Anda mau ambil yang mana? Ini akhirat, ini dunia. Bukan mengabaikan dunia, tapi gunakan dunia itu sebagai perangkat untuk mendapatkan akhirat. Nabi itu dengan sahabat-sahabat yang pebisnis, pengusaha, pedagang, motivasi mereka menjadi kaya itu bukan untuk mengumpulkan harta, tapi supaya bisa beramal dengan harta itu. Bukankah aku telah lapangkan keadaan hatimu? Maka jangan engkau sempitkan sehingga engkau sulit mengatasi persoalan yang pernah engkau hadapi. Kalau engkau mau melihat bagaimana kekuatan lapang hatimu itu, cobalah flashback ke belakang. Bukankah banyak masalah dulu yang pernah aku tuntaskan dan selesaikan? Di antum tuh kalau beramal soleh, kita, itu insya Allah nggak akan ada yang sia-sia. Karena orang yang merencanakan kebaikan, berniat baik, belum sempat dilakukan, itu pun sudah ada satu pahalanya.